Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita kembali berkumpul di dalam Zoom, di tempat kita masing-masing. Kita mau membawa semua kerinduan kita pagi ini. Kita mau bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita satukan hati kita. Kita mulai saat teduh pagi ini dengan memohon berkat darinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, segala pujian dan syukur kami mau sembahkan kepadamu ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu, untuk segala perlindungan-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terlebih semalam Engkau jagai tidur kami ya Bapa, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun kembali. Kami dapat bersekutu kembali ya Bapa, anak-anak-Mu di komunitas saat teduh, di komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Untuk kami sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kami percaya Bapa, Engkau datang melawat kami di tempat kami masing-masing. Kau urapi kami ya Bapa, Kau jamah kami. Kami mau memohon pengampunan dari-Mu ya Bapa, untuk segala dosa-dosa yang kami lakukan. Sudilah Engkau mengampuni kami. Sudilah Engkau menghapus segala dosa kami, agar kami semakin layak untuk menjadi anak-anak-Mu, agar kami semakin layak untuk memuji-Mu. Ya Bapa, Engkau tahu segala kerinduan hati kami ya Bapa. Biarlah pagi ini kami para pelayan-Mu, kami para anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di sini, membuka mulut kami, mengangkat tangan kami, membiarkan hati kami untuk Engkau masuk, untuk Engkau jamah, untuk Engkau urapi. Lawat kami ya Bapa. Biarlah mulut kami pagi ini memadahkan pujian-pujian syukur kepadamu. Karena kami percaya hanya Engkau Bapa yang patut kami puji. Hanya Engkau Bapa yang patut kami sembah. Datanglah ya Allah Roh Kudus. Jamah kami, penuhi kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu. Urapi semuanya ya Bapa, dari ujung rambut hingga ujung kaki, agar kami mampu untuk menyembah-Mu, untuk merasakan segala kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, pakai mulut kami untuk memandahkan pujian-pujian kepadamu. Biarlah segala pujian yang keluar dari mulut kami itu hanya untuk memuliakan Engkau. Semua doa ini ya Bapa, kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, mari kita saat ini memadahkan pujian untuk Bapa kita. Ketika kita mempunyai pengharapan, biarlah kita taruh pengharapan itu kepadanya. Dan biarlah pagi ini, sepanjang hari ini, kita beri hormat kepada Bapa Tuhan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku,
Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulut kami penuh pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Benar Bapa, biarlah mulut kami terus memuji-Mu dengan segala puji-pujian. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, kami hanya menyembah-Mu, kami hanya memberi penghormatan kepadamu, kami hanya memuji-Mu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang benar-benar patut kami puji, patut kami sembah. Bapa yang baik, sesaat lagi ya Bapa, kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu, kami mau lebih dalam untuk merasakan kehadirat-Mu. Biarlah kami semakin buka hati kami ya Bapa. Kami mau meluapkan segala kerinduan kami ya Bapa, untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir menjamah kami. Biarlah saat ini ya Bapa, lutut kami menyembah-Mu. Teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, mari kita lebih membuka hati kita. Kita angkat tangan kita buka mulut kita rasakan bahwa kita menyembah Tuhan dan Tuhan datang mengurapi kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Mari kita katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, kita rasakan kehadiran Tuhan. Dia menjamah kita, Dia mengurapi kita, Dia melawat kita saat ini satu persatu di tempat kita. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
dusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari saat ini kita dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu kepada diri kami masing-masing. Kami boleh meluapkan kerinduan kami ya Bapa, yang setiap hari rindu akan Engkau. Setiap hari rindu akan jamahan-Mu, firman-Mu. Sesaat lagi ya Bapa, kami mau mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, Sisil. Kami percaya Bapa, Kau urapi Sisil, dan apa yang keluar dari mulutnya, itu semua hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu adalah makanan bagi tubuh kami. Karena itu ya Bapa, singkirkanlah segala penghalang yang ada dalam diri kami, dan saat ini berbicaralah Bapa, kami anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Hari ini firman kami diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka,
apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang bergumul dan bersungut-sungut. Mereka mengatakan, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dalam terjemahan bahasa Inggris, this teaching is too hard. Who can listen to it? Ajaran Yesus adalah ajaran Bapa, karena dialah yang diutus Bapa. Firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 6 ayat 29 tertulis, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mendengar aja susah, apalagi mengerjakan ajaran dan perintah Tuhan. Pekerjaan Allah itu tidak gampang. Hidup menjalankan perintahnya dan taat kepadanya itu tidak mudah. Seperti dalam Injil, sampai sekarang banyak anak-anak Bapa yang meninggalkan dia karena tidak sanggup, karena tidak kuat dengan tuntutan Bapa, termasuk saya sendiri sebelum pertobatan saya. Saya akan membawakan sharing saya yang sinkron dengan Injil hari ini. Sedikit introduction. Saya tidak dibesarkan dalam keluarga Katolik, tetapi saya dibaptis saat SD dan disekolahkan di sekolah Katolik. Pendidikan iman Katolik saya dapatkan dari sekolah dan teman saya yang menginspirasikan saya dengan iman Katolik. Di ayat 67, Yesus bertanya, apakah kamu mau pergi juga? Saya merasa teringat dengan masa lalu saya, di mana saya meninggalkannya karena kehidupan dan pergumulan yang saya alami itu tidak masuk akal. Saya nggak mengerti kenapa saya harus mengalami hal-hal yang saya alami pada saat itu. Padahal yang saya rindukan hanya kebahagiaan, kedamaian, keutuhan dalam sebuah keluarga. Seperti murid-murid Yesus yang bersungut-sungut, siapakah yang sanggup? Demikian juga saya. I fail untuk realize kebahagiaan, kedamaian, dan keutuhan yang saya cari adalah hal-hal duniawi, bukan Dia. Saya merasa saya sudah mengikuti Tuhan karena saya sudah sekolah di sekolah Katolik, saya sudah sering baca Alkitab. Maka saya mengatakan diri saya meninggalkan Dia di saat saya merasakan kesusahan dalam hidup saya. Maka di saat Tuhan mengambil semua harta kekayaan, saya baru disadarkan betapa sombongnya saya dulu. Saya memiliki hati yang intensinya untuk menyombongkan diri kepada keluarga saya bahwa saya bisa. Saya mampu dan saya
perfect. Sehingga dengan tidak sadar anak-anak dan suami saya pun saya tuntut untuk menjadi perfect. Karena saya tidak mau dipandang rendah dengan keluarga saya sendiri. Tapi kemurahan hati Tuhan menarik saya dari dosa itu. Dia menyadarkan saya dengan menjatuhkan saya. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya di saat saya sudah tak berdaya dan berseru kepadanya. Dia menolong saya dan membawa saya masuk ke dalam pertobatan yang luar biasa. Sekarang saya hanya bisa berpegang dengannya. Saya hanya berseru kepadanya di saat saya merasa down dan saya merasa tidak ada harapan. Pemulihan dalam keluarga saya, hubungan saya sama suami dan anak-anak saya pun membaik. Saya mau terus belajar untuk tetap setia dan taat kepada kehendak-Nya. Meski masih jatuh bangun, tapi sekarang saya tahu saya punya Yesus yang berjalan bersama saya di saat-saat saya terlihat tanpa harapan. Firman-Nya selalu memberikan semangat, harapan baru, dan senyuman kepada saya. Saya mau mengutip ayat 63 dalam terjemahan bahasa Inggris. What gives life in God's Spirit? Man's power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving spirit. Kehidupan baru ada hanya dalam firman-Nya, yaitu Roh Allah sendiri. Firman-Nya yang hidup. Sungguh itu yang saya alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita banyak pergumulan, seperti halangan, lembah kekelaman, kehampaan yang kadang kita rasakan yang harus kita hadapi. Teruslah percaya kepadanya karena di saat inilah patut kita bersyukur karena kita sedang mengalami ini semua karena Tuhan merindukan kita. Dia Bapa yang sayang sama kita. Dia ingin kita menyadari apakah dia penting dalam hidup kita. Apakah kita akan meninggalkan dia di saat kita tidak memahami semua yang kita sedang alami? Apakah kita tetap memegang janji dan firman-Nya di saat titik terang sedikit pun sepertinya tidak ada? Apakah kita masih mau taat dan setia? Seperti Petrus dengan mengatakan, Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah sharing saya pada pagi hari ini. Marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu hari ini. Kami semua boleh mengalami pengajaran yang luar biasa dari-Mu. Bapa, urapilah kami serta seluruh keluarga kami hari ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat. Biarlah kami selalu melangkah dalam terang-Mu. Biarlah hati, pikiran, dan perkataan kami selalu Kau pimpin sehingga apa yang Kau firmankan, kami boleh selalu mengingat dalam hati kami. Bapa, kami mau berdoa untuk acara PH Kids yang akan berkumpul untuk bersama-sama membagikan nasi bungkus kepada yang tidak mampu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dan melancarkan aktivitas tersebut, dan semoga anak-anak dapat merasakan kasih dan hadirat-Mu dalam acara hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengutus mereka untuk memimpin komunitas ini sehingga kami boleh ada di sini hari ini.
boleh mengenalmu lebih lagi karena mereka. Berkatilah lindungi Pak Paulus dan Butila serta keluarganya, dan urapilah mereka selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh selalu setia dalam pelayanan mereka untuk merebut jiwa-jiwa yang merindukan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan dan keluarga keluarga anggota KPH kami. Berkatilah dan lindungilah kami Bapa. Semoga kami memiliki hati yang melayani dengan sukacita selalu. Mari kita doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas permurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi sebelum kita foto bahwa komunitas pemurnian hati akan mengadakan retret pemurnian hati yang ke-16 yang akan didahulukan dengan sesi pendahuluan pada tanggal 1 Mei dan retret akan dimulai pada tanggal 3 Mei 2024. Bagi kita yang sudah melakukan retret, kita masih boleh lagi ikut dan mohon disebarluaskan atau diberitahukan kepada teman, saudara, rekan-rekan yang mau mengikutinya bahwa retret ini benar-benar menuntun kita, benar-benar memakai 5 senjata untuk melindungi diri kita, untuk menjaga kita, dan kita percaya dengan 5 senjata itu mungkin saat ini sulit untuk melakukan 5 senjata, tetapi dalam nama Tuhan, perlahan-lahan kita dimampukan dan 5 senjata ini merupakan kendaraan kita untuk ke surga, untuk kembali ke rumah Bapa dan untuk merebut kembali jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Mungkin pasangan yang belum kembali, rumah tangga yang masih berantakan, anak-anak yang masih bergejolak dan sebagainya, kita mau bawa dalam retret pemurnian hati ini, kita mau bersekutu yang akan dipimpin oleh Pak Paulus dan Cipila. Terima kasih, mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Pagi, terima kasih.